Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang tercinta, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah 2 hari berpuasa, dan di hari yang kedua ini semoga masih tetap diberi sehat lahir batin agar menjelang berbuka ini masih terus dalam rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan hikmah-hikmah dari puasa, utamanya puasa Ramadan. Jadi pada hakikatnya puasa Ramadan ini dapat melatih umat Islam untuk berjihad melawan hawa nafsu, mensucikan diri dari perbuatan keji dan mungkar, menghiasi diri dengan akhlak mulia, serta meningkatkan semangat kecintaan untuk menambah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan. Dengan saum Ramadan dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang itu rela menahan lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa itu semata-mata demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah memang sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jelas inilah hikmahnya, dan inilah yang ingin kita raih sampai akhir Ramadan usai. Semoga betul-betul kita bisa mencapai derajat muttaqin. Yang kedua adalah untuk melatih diri, disiplin waktu. Karena apa? Di bulan Ramadan ini utamanya umat muslim harus bisa memanage waktu sehingga bisa bangun lebih pagi dari biasanya untuk makan sahur, sehingga sebagai bekal untuk puasa siang harinya. Dan usai sahur ini pun kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Ya, dan ini yang harus kita disiplinkan. Mungkin kalau sebelum Ramadan sholat subuhnya berjamaah hanya pada waktu tertentu saja, ya, tetapi karena sekarang harus sahur setiap pagi, maka insya Allah bisa dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah yang pahalanya adalah seperti sholat sepanjang malam. Man shoma sholat subahi fi jamaati faka'annama shollu kulluh. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka adalah seperti sholat sepanjang malam. Para pendengar, pemirsa, bunda sekalian yang berbahagia, dan hikmah yang ketiga adalah melatih kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kepada umatnya untuk bersabar pada saat puasa. Tidak boleh mengucapkan kata-kata keji dan kotor, sehingga bisa merusak daripada nilai
puasa itu sendiri. Wa idza kana yaumu dhaumi ahadukum fala yarfatu wala yashabu fa in buhu ahadun au qalatuhu falyaqul innimru'um shaim. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencela atau mengganggu, hendaklah mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hikmah yang berikutnya, bunda sekalian yang berbahagia, adalah agar bisa mengekang nafsu syahwat. Sebab apa? Dengan disyariatkannya untuk berpuasa dimulai dari setelah terbit fajar sampai dengan waktu maghrib, adzan maghrib, adalah betul-betul dilarang untuk menturutkan nafsu syahwat seenaknya. Hal ini memang didasarkan oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Karena itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu adalah tameng baginya. Nah inilah maka bagaimanapun kalau kita sudah niatkan puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah godaan-godaan itu, terutama juga para suami istri ini, akan bisa mengekang, menunggu sampai nanti pada waktu malam yang memang telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, hikmah yang lain adalah melemahkan godaan setan. Ketika kita berpuasa, godaan setan akan melemah. Sebab apa? Pembuluh darah saat kita berpuasa ini mengecil. Dan menyempitnya pembuluh darah yang ada dalam diri manusia akan menyempitkan pergerakan setan yang berjalan di dalam aliran darah kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa inna syaitona bijadri minal insani makhrajud dam, bahwa sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri manusia melalui aliran darah. Dan yang memang juga diakui oleh pakar kesehatan, ya, bahwa hikmah berpuasa itu adalah menyehatkan hati dan badan. Tidak diragukan lagi bahwa memang puasa ini mendatangkan kesehatan baik hati maupun badan. Karena hati menjadi sehat tadi, bisa menahan emosi, bisa menahan amarah, bisa menahan syahwat, sehingga akan teredam. Sehingga inilah permusuhan-permusuhan yang awalnya dari hati ini bisa terhindarkan, dan insya Allah akan sembuhlah penyakit-penyakit hati itu. Dan inilah dengan hati yang sehat maka akan menjadikan badan menjadi sehat pula. Bahwa yang disampaikan Rasulullah itu kan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza solahat solahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhul la wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Dan ketahuilah bahwa itu adalah hati. Ini adalah riwayat Bukhari Muslim. Ibunda sekalian semuanya yang berbahagia, insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah yang
berikutnya adalah mengajarkan arti hidup hemat dan sederhana. Dengan berpuasa ini kita bisa lebih berhemat. Dan kebiasaannya kita rasakan apabila yang biasanya kita menyediakan berbagai macam makanan, tetapi dengan adanya berpuasa ini setidak-tidaknya terkurangi. Sehingga karena terkurangnya dari apa? Karena kita berpuasa setelah berbuka. Nah, ini kan lambung ini tidak bisa dimasuki makanan yang terlalu banyak, malah akan sakit. Maka kita akan memakan atau menyantap hidangan yang tersedia itu secukupnya. Sehingga dalam hal memasak pun kita kurangi. Jadi insya Allah ini berhemat agar tidak banyak tersisa. Dengan demikian maka apa yang kita dapatkan adalah alhamdulillah dengan dengan berpuasa ini hikmahnya mendorong seorang hamba itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Misalnya dari nikmat sehat tadi, bisa bangun lebih pagi, kemudian bisa sholat berjamaah, bisa menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sehingga termasuk hikmah yang terakhir adalah dengan berpuasa ini akan mengajarkan kita kepedulian terhadap orang lain, terutama yang lebih lemah, yang lebih di bawah kita, ya. Karena dengan berpuasa inilah sehingga kita bisa merasakan bagaimana orang yang kelaparan, bagaimana orang yang kekurangan dan kehausan di setiap harinya. Nah, ini mengajarkan kita akan timbul sifat empati, seakan-akan kita juga ikut larut dalam penderitaan mereka. Maka inilah yang kemudian mendorong kita untuk lebih banyak bersedekah, untuk lebih banyak peduli kepada orang lain, terutama yang kondisinya di bawah kita, yang lebih lemah. Nah, inilah sungguh luar biasa. Maka itu mengapa memang Allah perintahkan kepada kita lah, dari hikmah yang kami sampaikan tadi, itulah insya Allah yang akan apabila bisa dilakukan, itulah merupakan seseorang yang menjadi mutakin, yang puasanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga saja bunda-bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan berpuasa ini segala hal-hal yang ada di dalam hati kita, lisan kita tetap terjaga menjadi hamba-hamba yang abdan syakuro. Dengan hikmah yang telah kita ketahui bersama, kita akan lebih bersemangat untuk melaksanakan saum Ramadan ini, terutama adalah semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan semoga bermanfaat. Selamat berbuka. Semoga menjadi rezeki yang barokah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.